Selamat siang Mbak Kenia, alhamdulillah kabar baik, semoga semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Sehat, Prof. Baik. Kita akan langsung nih, Prof. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan mengenai mudik ya, Prof Wiku ya. Kita tahu tahun ini merupakan tahun Ya baik, kedua diberlakukannya larangan mudik. Nah, memasuki hari kelima setelah aturan diberlakukan, bagaimana kondisi di lapangan dari hasil pantauan Satgas Covid, Prof? Seberapa banyak nih pelanggaran yang terjadi? baik, terima kasih. Jadi sebenarnya persiapan tentang peniadaan mudik selama hari bulan Ramadan dan Idul Fitri ini sudah kita lakukan cukup lama, sekitar lebih dari 1,5 bulan yang lalu. Dan ini kita lakukan dalam rangka untuk mengantisipasi bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Dan terlihat dari beberapa hari yang sudah berjalan ini, memang masih ada bobol 1-2 di beberapa tempat, tetapi seluruh petugas di lapangan sudah berjalan dengan baik, koordinasi dengan daerah sebagai tempat tujuan mudik juga sudah kita siapkan seluruhnya, memastikan bahwa orang-orang yang memaksakan mudik itu tetap bisa dikendalikan di daerah, termasuk juga di tempat asalnya. Maka jadi itu ada persyaratan harus membawa surat bebas COVID dan juga izin perjalanan. Demikian. Oke, baik Prof. Lalu apa sebenarnya perbedaannya dengan larangan mudik antara tahun ini ya dengan tahun 2020 lalu, Prof? Ya, kalau kita lihat persiapannya tentunya yang sekarang jauh lebih matang daripada yang tahun lalu. Keterlibatan kementerian lembaga dan adaptasi kementerian lembaga untuk mengatur secara kolektif mudik ini juga jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Dan prinsip kebijakannya juga pada prinsipnya dilarang mudik waktu tahun lalu itu adalah untuk wilayah-wilayah yang menerapkan PSBB berzona merah, kemudian aglomerasi wilayah seperti Jabodetabek seperti itu ya. Kemudian ada pengecualian-pengecualian juga dari lembaga pemerintah atau swasta dan juga pelayanan pendukung untuk kebutuhan dasar dan juga pelayanan fungsi ekonomi penting. Kalau yang sekarang itu lebih ketat, terstruktur, berlaku untuk di semua wilayah, bukan hanya tadi yang PSBB, karena kita memiliki pembatasan pelaku perjalanan internasional, pelaku perjalanan dalam negeri, kemudian juga ada PPKM dan PPKM mikro. Dan gabungan dari semua itu termasuk peniadaan mudik membuat pelaksanaannya menjadi lebih sempurna daripada tahun lalu, dan kita berharap dengan adanya seperti ini, kesiapan petugas di lapangan, pemerintah daerah di daerahnya masing-masing juga betul-betul siap, termasuk juga dari wilayah di mana para pemudik yang memaksakan diri juga harus sudah disiapkan seluruhnya. Demikian. Baik. Nah, Prof Wiku, ini kan adanya larangan mudik di wilayah aglomerasi juga turut menjadi kontroversi ya di tengah masyarakat. Bagaimana nih tanggapan Anda, Prof? Jadi begini, yang mudik ditiadakan itu sebenarnya secara umum di seluruh wilayah Indonesia. Peniadaan mudik bukan hanya wilayah-wilayah tertentu saja, termasuk dalam wilayah aglomerasi. Jadi nggak ada istilah mudik lokal. Sebenarnya yang kita harapkan adalah untuk mudik, karena mudik itu biasanya berjarak, kemudian ada ritual silaturahmi, dan silaturahminya biasanya fisik. Untuk orang yang bertemu dengan keluarganya fisik, itu biasanya sudah tidak bisa menghindari untuk tidak salaman, salim, cipika-cipiki, dan juga memeluk. Inilah yang harus kita hindari, maka dari itu silaturahminya virtual saja. Jadi dengan cara seperti itu kita tidak menghabiskan dana dan energi selama perjalanan, dan tetap hubungan antar keluarga, silaturahminya tetap bisa terjaga. Memang bentuknya lain, dan ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan, karena biasanya yang mudik ini umurnya lebih muda, potensi menularkannya lebih tinggi, meskipun mereka sudah membawa surat bebas COVID, karena di setiap waktu sebenarnya potensi penularan itu tetap ada. Sedangkan yang dikunjungi adalah biasanya orang-orang yang lebih tua, yang kemampuan imunitasnya juga tidak tinggi, dan kalau tertular berbahaya sekali. Belum lagi kalau fasilitas kesehatannya di daerah juga tidak memadai, sehingga nanti kalau ada apa-apa tidak bisa ditolong dengan baik. Maka dari itu kita lebih baik menunda untuk melakukan mudik. Jadi kita nggak usah melakukan mudik. Moga-moga di tahun depan keadaannya jauh lebih bagus sehingga kita bisa mudik kembali. Maka latihannya adalah sekarang ini betul-betul kita harus ketat. Demikian.
Baik. Nah, terakhir nih Prof Wiku, boleh diberikan pesan singkat untuk masyarakat supaya dengan penuh kesadaran rela ya untuk tidak mudik tahun ini nih Prof. Kita semua paham bahwa ini adalah suatu kejadian budaya yang sudah mengakar di kita. Semua orang, bukan hanya Muslim, tapi semua orang kalau sudah di bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, ritualnya adalah mudik karena bertemu dengan keluarga. Itu hal yang sangat diinginkan oleh semua pihak. Tapi kita tahu bahayanya sekarang itu besar sekali, dan pengalaman tahun lalu jumlah kasusnya meningkat drastis setelah Lebaran, dan begitu juga dengan kematian. Kita nggak ingin di dalam Lebaran ini terjadi seperti itu. Jadi untuk masyarakat yang nekat mudik, memaksakan diri, kasihanilah seluruh, bukan hanya petugas, tetapi juga keluarga di rumah, karena potensi terjadinya penularan itu tinggi. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau ketemu biasanya sulit sekali kita untuk tidak bersentuhan badan dengan orang tua, kerabat kita, handai tolan di kampung halaman. Maka dari itu mohon untuk pengertiannya, karena jangan sampai kita nanti berakhir dengan sesuatu kesedihan karena ada yang tertular. Demikian. Baik, terima kasih Prof Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 atas waktu Anda. Dan tentu kita berharap tidak ada lonjakan angka COVID-19 lagi pasca Hari Raya ya. Baik, terima kasih. Ya.